Maka beruntunglah kita yang oleh Allah diberi kesempatan, kemudian kita mengambilnya. Karena sangat langka orang yang diberikan kesempatan, momentum, peluang, tapi kemudian disia-siakan. Sangat langka yang kemudian memaksimalkannya dengan sebaik-baiknya. Satu di antara faktor ya keberhasilan seseorang baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat adalah eksistensi orang tua. Ya, orang tua menjadi hal yang sangat fundamental, tangga keberhasilan, ya, wasilah kesuksesan seseorang, baik sukses untuk dunianya, terutama sukses untuk akhiratnya. Ya. Kita hari ini bisa membaca, kita bisa berpikir, kita bisa melakukan aktivitas kita dengan keahlian yang kita miliki, kita punya kemampuan, punya pengetahuan, sampai pada akhirnya kita punya profesi. Wasilah awalnya adalah orang tua. Nggak ada orang yang, mohon maaf ya, bijil tinal yang undur-undur gitu. Nggak ada. Semua orang lahir dari wasilah orang tuanya. Lahir dari perut ibunya. Maka orang tua ya wasilah kita hidup. Kita bisa menjalani kehidupan saat ini adalah karena ada orang tua. Itu kan seperti itu. Diberi makan, diberi bekal berupa ilmu, pengetahuan, dilatih bicara, dilatih berjalan. Ya, orang tua sangat-sangat banyak andilnya sehingga kita bisa seperti hari ini. Nah, gitu. Maka sangat logis kemudian kalau kita ingin sedikit membalas, karena saya yakin untuk membalas secara utuh nggak akan ada yang bisa. Ya, kita hanya sedikit membalas mereka agar mereka mendapatkan feedback kita hari ini membuat mereka bahagia, bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Tiis ceuli helang panon. Ya. Nah, kenapa kita harus memberikan feedback? Ya. Berupa apa? Berupa kebaikan tentunya kan. Menjadi anak yang soleh, menjadi diri yang soleh, kemudian mendoakan orang tua setiap saat, itu adalah satu di antara upaya kita memberikan feedback, timbal balik, resiprokal untuk orang tua kita. Meskipun secara value tidak akan bisa dibalas gitu ya. Gak akan ternilai perjuangan orang tua kita itu. Banyak sekali ayat-ayat yang secara teknis mengajarkan kepada kita agar kita berbakti kepada orang tua kita. Wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat baik. Wa qul lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, gitu ya. Fala taqul huma uffin, gitu ya. Jangan berkata uff. Uff itu adalah penolakan. Ya, kata yang sifatnya konotasinya adalah negatif. Bukan yang positif. Kalau bercanda itu nggak mengapa kan. Mama, bapak itu nggak apa-apa. Tapi di sini adalah yang konotasinya negatif. Fala taqul lahuma uff, jangan berkata pada orang tua kalian. Wa qul lahuma wala tanharhuma, jangan membentak mereka. Wa qul lahuma qaulan karim, jangan membentak mereka
dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang karimah, yang mulia dan memuliakan. Begitu. Jadi ini secara teknis oleh Allah diberikan gambaran bagaimana kita memberikan feedback timbal balik kepada orang tua kita yang menjadi wasilah kehidupan kita, jadi wasilah keberhasilan kita, menjadi wasilah kita hari ini seperti sekarang. Nah, gitu. Apa the strong way-nya? Ya. The strong way-nya apa? Kita harus memberikan feedback pada orang tua kita. Ternyata dalam hadis, dalam Quran itu bukan hanya untuk orang tua kita. Tapi feedback kita kepada orang tua kita, kebaikan kita pada orang tua kita itu ternyata akan kembali lagi kepada kita masing-masing ternyata. Ya. Bukan semata untuk kebahagiaan orang tua kita, tapi ternyata kebaikan yang kita persembahkan untuk orang tua itu akan kembali kepada kita sendiri. Kita lihat ya, keterangan yang utama ya dalam sebuah hadis ya oleh Rasul. Suatu hari Rasulullah dalam mimbar gitu ya, tiba-tiba mengatakan amin sebanyak 3 kali. Amin, kata Rasulullah. Kemudian amin, kata Rasulullah. Kemudian amin. Para sahabat kok kaget, Rasulullah tiba-tiba mengucapkan amin sebanyak 3 kali, padahal tidak ada yang sedang berdoa begitu ya. Kata Rasulullah SAW menegaskan barusan Jibril berbicara, rogima'an porojulin gitu ya. Celakalah seseorang idza dzukirtu falam yusolli alayya, ketika diucapkan namaku dia tidak bersolawat kepadaku, maka kataku amin gitu ya. Rogima'an porojulin dakhala alaihi Ramadan suman salahu falam yughfarlahu, celakalah seseorang yang datang kepadanya Ramadan kemudian lewat lagi sebelum dia diampuni oleh Allah. Dia tidak sempat diampuni oleh Allah, kata Rasulullah amin, amin. Yang ketiga adalah rogima'an borojulin ya, man adroka abawaihi ya, ingdal kibari ahadahuma au kilahuma falam yadkhulul jannah. Orang yang celaka itu orang yang ketika mendapati orang tuanya sudah renta, baik salah satunya atau masih ada keduanya, tapi ia tidak dapat masuk surga dengan wasilah mereka. Jadi ya mafhum mukhalafahnya, ada orang yang mendapati kedua orang tuanya tua renta atau satu di antaranya tua renta, kemudian dia bisa masuk surga dengan wasilah keduanya. Atau sebaliknya, ada orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya yang sudah renta, kemudian dia tidak sanggup memaksimalkan orang tuanya menjadi wasilah surga. Dalam arti kalau kita bisa memaksimalkan kebaikan kita kepada orang tua kita, terutama ketika orang tua kita nanti renta, maka kebaikan kita akan menjadi wasilah surga untuk kita. Artinya akan kembali lagi kepada kita masing-masing. Ya, nggak akan rugi kita berbuat baik pada orang tua kita. Baik secara material kan, kita kasih sesuatu yang mereka sukai, kita kemudian jamin kebutuhan mereka.
Ya, kita supply apa yang mereka butuhkan. Keluar dana kita, tapi nanti akan kembali lagi kepada kita berupa surga. Itu yang jadi utamanya itu. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua kita? Jangan membuat mereka susah dua kali. Sudah mah ketika kita masih kecil, mereka susah kan? Dalam Quran kan begitu ya. Ya, susah payah. Ibumu mengandungmu dalam keadaan susah payah. Apalagi ketika melahirkan. Wah, luar biasa kan? Saya sendiri menyaksikan lah gitu ya. Baru terasa betapa hebat perjuangan ibu kita itu ketika kita sudah menjadi suami yang siaga dan istri kita ingin melahirkan. Kita kemudian menemaninya di persalinan. Luar biasa perjuangannya. Sampai berdarah-darah, itu betul kan? Sampai perjuangan itu berdarah-darah gitu. Wah, pokoknya the special gift untuk orang tua kita, terutama untuk ibu kita. Ketika sudah melahirkan, mereka masih payah, mereka mengurus kita. Ya, mengurus kita. Juga sama dengan susah payah. Ayah kita banting tulang peras keringat, ibu pun demikian. Ketika ibu sedang enak-enak makan, mohon maaf, kita kemudian pup BAB. Ibu kita nggak menunda, simpan dulu. Karena kan dulu itu belum ada Pampers buat bayi ya, belum ada ya. Belum apa ya, belum bermasyarakat gitu, belum bermasyarakat. Kalau sekarang kan bayi BAB itu orang tua lagi makan masih bisa lah makan, kemudian tuntaskan dulu, setelah itu kemudian baru bersihkan BAB-nya si bayi kan. Dulu makan enggak, ketika makan kemudian BAB ya, kalau enggak langsung dieksekusi nanti berabe lah kotorannya kan begitu. Simpan dulu makanannya, kemudian juga bersihkan dulu, setelah itu makan lagi. Itu loh orang tua kita saat itu. Ya, setelah dewasa, yang laki kemudian malah nikah dengan orang lain gitu ya. Yang perempuan juga sama kan gitu ya, dengan nikah dengan budak batur gitu ya. Akhirnya mereka kemudian hidup misah dengan orang tuanya. Maka disinilah kita jangan sampai ya membuat orang tua kita susah dua kali. Cukup mereka susah payah ketika hamil, melahirkan dan mengurus kita sejak bayi. Setelah kita dewasa, omat-omatan Rasulullah itu ya, jangan sampai menyakiti orang tua. Hati-hati ya. Bahkan dalam sebuah hadis kan, hadis Bukhari nih, sahih kan, Rasulullah menceritakan tentang 3 orang bayi yang bisa bicara ya. Pertama adalah bayi pada masa Bani Israel ya. Ketika datang rombongan yang secara fisik sangat luar biasa ya, ginding ya, stylish lah, ini orang kaya. Si ibunya bilang, ya Allah, jadikan anakku seperti mereka. Ternyata si bayi kemudian menyahut, ya Allah, jangan jadikan aku seperti mereka. Kagetlah ibunya tuh. Kok bisa gitu berdoa, ini masih bayi padahal. Tiba ada orang yang kemudian kelihatan sangat lusuh ya, orang yang compang-camping lah, orang miskin lah gitu ya, orang yang tidak punya, orang yang papa. Kata si ibunya, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Si bayi ini menyahut, ya Allah, jadikan aku seperti dia.
Ternyata orang yang pertama orang yang kaya raya, ya stylish, orang yang branded gitu. Tapi ternyata akidahnya, ibadahnya, akhlaknya buruk. Orang yang kedua sebaliknya, orang yang kelihatan fakir, orang yang fisiknya kelihatan miskin, lusuh, tapi ternyata akidahnya, ibadahnya, akhlaknya sangat luhur, sangat mulia. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kisah Nabi Isa alaihissalam gitu. Nabi Isa alaihissalam itu bisa bicara. Yang ketiga, Rasul menjelaskan ada seorang yang soleh saat itu namanya adalah Jurej. Ya, dia orang yang soleh, taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia taat berbakti pada orang tua. Tapi suatu hari ketika dia sedang beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia fokus beribadah, orang tuanya memintanya untuk membantunya. Karena punya asumsi bisa ditunda dulu nanti, ya. Setelah selesai ibadah nanti bisa dibantu orang tuanya. Maka dia teruskan ibadahnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai berulang kali orang tuanya minta bantuan, Jurej masih fokus dalam ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, masih syahdu dengan kekhusyuan dalam kekhusyuan ibadahnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga pada akhirnya orang tuanya geram dan kemudian tidak terkendali lisannya. Ya Allah, jangan kau wafatkan Jurej sebelum dia mendapatkan musibah. Begitu. Apa yang terjadi? Jurej beberapa lama kemudian mendapatkan musibah besar. Ada seorang perempuan yang sangat cantik, ya, kemudian menggoda Jurej, mengajaknya untuk berbuat mesum, berbuat zina. Jurej orang soleh dong, yang kuat akidahnya, dia nggak mau kan, menolak. Itu dosa besar itu. Karena ditolak oleh Jurej, si perempuan ini kemudian dendam. Kurang ajar gitu, kalau sekarang mungkin gitu, kurang ajar. Saya orang cantik luar biasa, banyak orang yang suka, yang ingin. Ketika dirinya menyodorkan diri ke Jurej, ditolak oleh Jurej. Kurang ajar Jurej. Nah, dendam dia itu. Kemudian datanglah dia ke seseorang dan dia kemudian berbuat mesum dengan orang tersebut, dengan si penggembala. Singkat cerita, si perempuan ini hamil dan melahirkan. Maka si bayi yang baru merah, yang masih merah itu kemudian dia bawa dan dia jadikan sebagai alat bukti untuk menjebak Jurej. Dia laporkan ke hakim bahwa Jurej yang telah menghamilinya. Apa yang terjadi? Si hakim kemudian memanggil Jurej. Ya, Jurej menjadi terdakwa, gitu ya, tertuduh, dipanggil oleh hakim, kemudian disidang. Karena pihak perempuan bawa bukti, sementara Jurej nggak punya bukti, maka hukuman cenderung akan jatuh kepada Jurej, bahwa pengaduan si perempuan itu kemudian akan dikabulkan oleh hakim, gitu. Singkat cerita, Jurej kemudian minta izin pada hakim untuk beribadah dulu kepada Allah sebelum dieksekusi. Ya, kemudian Jurej berdoa pada Allah, ya Allah, mohon tunjukkanlah siapa bapak sebenarnya si bayi ini, gitu. Setelah selesai beribadah, kemudian Jurej datang lagi kepada pengadilan. Kemudian oleh Jurej tiba-tiba dia ujuk-ujuk pingin ngomong sama si bayi, gitu. Ujuk-ujuk nanya, "Hei bayi, siapa bapakmu yang sebenarnya?" gitu. "Beritahu aku siapa bapakmu yang sebenarnya."
Qadarullah, si bayi yang masih merah itu kemudian ngomong celetuk, bapakku adalah si fulan. Ya. Apa yang terjadi? Masyarakat kemudian kaget. Hakim akhirnya minta kepada petugas, kalau sekarang mungkin petugasnya, polisian, mungkin askar, tolong cari si fulan itu. Nah, dicarilah, ketemu. Kemudian dihadirkan di pengadilan dan diminta oleh hakim jujur. Ya, siapa bapak si bayi ini? Ternyata benar sekali, menurut pengakuan si laki-laki tersebut, dialah bapak sebenarnya bayi itu. Ternyata perempuan tersebut berzina dengan orang itu. Ini loh ya, kalau kita tidak, atau kalau kita menyakiti orang tua kita, hati-hati jangan sampai orang tua kita sakit hati dan mereka kemudian bicara, berdoa yang tidak-tidak. Hati-hati, khawatirnya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang akan Allah ijabah, salasu da'awatin mustajabat, ada 3 doa yang akan Allah ijabah. Di antaranya adalah da'watul walid liwaladihi, doa orang tua terhadap anaknya, untuk anaknya. Dan Allah, Rasul tidak membatasi apakah doanya baik atau buruk. Yang pasti doa orang tua untuk anaknya itu akan Allah ijabah. Hati-hati kalau orang tua sakit hati dengan kita, kemudian mereka berdoa pada Allah yang buruk, maka buruklah yang akan terjadi. Demikian dalam keterangan yang tadi. Junaid saja orang soleh, beribadahnya taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, akidahnya sangat kuat. Ketika orang tuanya mendoakan keburukan, diijabah oleh Allah. Kesolehannya tak sanggup menahan ijabah doa Allah. Kesolehannya tak sanggup menjadi tameng terhadap doa orang tuanya itu. Hati-hatilah. Begitu ya. Oke. Jadi itu yang pertama, kepentingan kenapa kita harus berbuat baik pada orang tua kita itu bukan hanya untuk kebahagiaan mereka, bukan hanya untuk keselamatan mereka dunia akhirat, tapi ternyata di balik berbuat baik kepada orang tua itu akan kembali lagi kepada kita masing-masing. Kita akan diberikan wasilah surga. Untuk menguatkan, ada lagi sebuah hadis. Hadis ini hadis yang hasan, riwayat Imam Tirmidzi ya. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab awifadhu. Jika engkau mau, ya terserah kalian mau disia-siakan atau dimaksimalkan atau dijaga. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Kira-kira kalau kita kemudian analogikan, coba Anda visualkan ya, coba Anda visualkan. Misal surga itu kan ada berapa pintu ya? 8 pintu. Nah, misal gini, ini pintu. Nah, jadi dari tengah ke kanan dan ke kiri. Ini hanya sifatnya analogi ya, visual. Anda bayangkan, kira-kira ketika Anda di posisi tengah-tengah itu, kira-kira pintu mana yang paling dekat dengan Anda? Apakah yang di tengah? Apakah yang di sebelah kanan? Atau sebelah kiri? Kata Rasulullah, orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Ini logikanya begitu.
Artinya ada apa? Kita sangat dekat dengan surga. Ya. Kalau kita memaksimalkan menjaga orang tua kita, awifud. Jadi fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab awifidhu. Jika engkau berkehendak, ya terserah kalian mau disia-siakan pintu tersebut atau dijaga, dirawat, dimaksimalkan. Terserah kalian. Ini adalah analogi kata Rasulullah. Artinya orang tua itu adalah ya pintu wasilah terdekat kita dengan surga. Dengan apa? Dengan mentaatinya, begitu ya. Dengan mentaatinya selama ya perintahnya itu dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Karena ada sebuah kaidah kan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Rasulullah bersabda dalam hadis Muslim, Bukhari Muslim, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk, termasuk orang tua, ya, jika dalam kemaksiatan kepada yang mencipta. Tidak boleh taat pada perintah jika perintah itu adalah perintah untuk bermaksiat pada Allah. Ketaatan kita pada orang tua kita adalah ketaatan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan ya? Ya. Wa in jahadaka alla tusyrika billahi, mohon maaf kalau saya lupa lagi ayatnya. Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika mereka bersungguh-sungguh untuk membuat kalian musyrik, ya, untuk memerintahkan kalian agar musyrik pada Allah Subhanahu wa taala, maka tolaklah, jangan taati mereka, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi bersahabatlah dengan mereka di dunia ini secara ma'ruf, secara baik perspektif uruf budaya gitu. Jadi ini ya dua hadis yang saya angkat, alasan kenapa kita harus berbakti kepada orang tua, alasan kenapa kita harus menjaga perasaan orang tua, alasan kenapa kita harus membahagiakan orang tua kita. Bukan hanya semata untuk mereka, bukan hanya mereka agar tiis ceri herang panon, bukan hanya mereka untuk menjadi ahli surga, diangkat derajat, bukan itu saja, tapi ternyata feedbacknya tetap akan kembali kepada kita. Dengan berbuat baik pada orang tua kita, kita akan dekat dengan surga, pintu surga yang paling tengah, yang terdekat dengan kita, begitu. Nah, mudah-mudahan yang hari ini orang tuanya masih ada, sayangi mereka, jaga mereka, rawat mereka, berbaktilah mereka, berjuanglah dengan sangat baik untuk mereka. Yang hari ini orang tuanya sudah tidak ada, tetap kita pun harus berbuat baik kepada mereka dengan cara mendoakan mereka, mintakan ampunan, mintakan ketinggian derajat di surga. Yang kedua, lanjutkan cita-cita dan kebaikan mereka. Kebiasaan baik mereka kita lanjutkan agar mereka mendapatkan jariah tentunya. Demikian barangkali dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu adalah murni atas kelakuan saya pribadi. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.